Ahmad, utusan khusus Presiden, urusan pemuda dan pekerja seni. Tadi beliau sudah lihat-lihat di kantor kami ke Comment Center, melihat betapa Cisco P2MI kita itu sudah mencatat kurang lebih ada 5.200.000 pekerja migran kita yang tersebar di berbagai negara di dunia. Dan yang utama tadi dengan teman-teman influencer kita membincang tentang tagar yang lumayan viral akhir-akhir ini terkait Kabut Aceh dulu yang oleh Pak Menteri dan seluruh insan di kementerian ini menganggap hal itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Dan bahkan kalau kita lihat potret dari pengangguran kita bisa menyikapi itu sebagai sebuah motivasi bagi para generasi muda kita agar, karena banyak di antara mereka yang punya keahlian, punya pendidikan, tapi memang tidak termotivasi untuk bekerja. Dan ya tagar Kabut Aceh dulu itu menjadi sesuatu yang kita sikapi secara positif tentunya. Dan tadi Raffi sudah memberi banyak insight, banyak masukan, dan beliau sangat bersedia untuk diajak berkeliling tentu oleh tim kementerian, oleh Pak Menteri ke istilah kami di sini kantong-kantong pekerja migran Indonesia. Dan tadi perwakilan dari teman-teman influencer dari Kenzi, ada Uda Vicky Naki yang lumayan banyak mengerti bahasa-bahasa asing, karena kita tahu salah satu persyaratan untuk keluar negeri itu paling tidak basic language-nya ada, apa itu bahasa Inggris, bahasa Arab, yang penting jangan bahasa semut. Terima kasih. Selanjutnya Raffi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini saya diundang oleh Pak Menteri, dan dari Pak Menteri ada panggilan ke istana. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Presiden, terima kasih teman-teman dari influencer, dari komunitas Gen Z dan semua keluarga besar dari kementerian ini. Yang paling utama, saya senang banget dikasih baju ini tadi sama Pak Menteri. Ini patriot, karena pekerja migran itu adalah patriot buat kami, dan kita negara harus menjaga mereka karena mereka mencari nafkah di luar negeri. Semua orang ini pasti, apalagi Gen Z yang baru nih, semua orang di berbagai macam usia mereka pengen mencari kerja. Dengan hashtag adanya tadinya Kabut Aceh ini, kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah itu kan vibes-nya lebih positif, karena edukasi terutama sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja di luar itu harus tahu tata caranya yang baiknya, harus terdaftar. Daftarnya di mana? Jadi kementerian ini sudah ada kurang lebih 10 juta masyarakat Indonesia yang kerja di luar. 5 juta yang terdaftar, 5 jutanya tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar ini kan kasihan. Mungkin ada yang dari calon-calon, ada calon-calon yang menjanjikan ini, yang menjanjikan itu. Ya kita lihat juga dan dengar beberapa berita kemarin di Myanmar, di Kamboja, ya pekerja kita, masyarakat kita mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Ada yang maaf di-stroke, ada yang disiksa, ada juga yang terjadi jual beli perdagangan manusia juga. Tapi karena tidak terdaftar di Kementerian P2M ini, ya kita bingung untuk mengidentifikasi mereka. Jadi Pak Presiden itu ingin tadinya kan kementerian ini sebelumnya lembaga. Kenapa menjadi sebuah menjadi kementerian? Karena atensi dari Pak Presiden bahwa setiap masyarakat warga negara Indonesia yang ingin, semuanya ingin mencari rezeki, terutama yang di kementerian ini
negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri itu harus kita jaga dan lindungi haknya. Dan mereka juga harus tahu kewajiban mereka juga. Kewajibannya sebelum pergi, daftarkanlah. Itulah yang edukasi yang harus kita sosialisasikan. Dan mereka juga sebelum pergi, skillnya mereka juga harus diberikan pelatihan supaya mereka di sana juga nggak sembarangan. Dan kita harus melindungi mereka. Sekali lagi, dengan baju ini, tanda yang diberikan oleh Pak Menteri, Pak Kadin langsung ke saya, Patriot, bahwa pekerja migran adalah patriot, adalah pahlawan bagi keluarganya mereka, mencari nafkah untuk keluarganya yang harus negara lindungi dan negara jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di awal masa jabatan kami sudah melakukan penandatanganan bersama, surat edaran bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Desa. Ini untuk menjangkau bagaimana informasi terhadap lowongan-lowongan kerja ataupun perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran itu bisa terdeliver langsung kepada masyarakat kita yang ada di desa-desa yang selama ini kita kenal sebagai kantong-kantong dari pekerja migran kita. Lalu yang berikut tentu pelibatan kawan-kawan dari Gen Z dan influencer, karena kami menangkap ada satu modus yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yakni penyebaran informasi lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah, keberadaan Raffi, keberadaan kawan-kawan dari influencer, dari Budak Bikinaki, ini kita harap memberi semacam akselerasi kepada kita agar publikasi terkait pekerja migran Indonesia yang aman, migrasi yang aman, migrasi yang sehat itu bisa secepatnya didapatkan oleh masyarakat kita. Namanya 5 siap. Siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap kompetensi, dan juga siap visi. Terkait untuk kompetensi, kami sudah melakukan komunikasi dan upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi ke depannya dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, tentu dengan teman-teman kementerian dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki BLK yang lumayan banyak di seluruh Indonesia tentunya. Lalu yang berikut dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan tentu terhadap seluruh stakeholder yang punya infrastruktur dan punya SDM yang bisa kita gunakan. Kita melakukan semacam kolaborasi untuk mewujudkan calon-calon pekerja migran kita yang memiliki kompetensi yang kuat. Tentu dalam 3 bulan terakhir ini SOTK kita sudah kebut penyelesaiannya, alhamdulillah. Dan sekarang ini kita sedang fokus melakukan penata kelolaan terhadap LPK yang ternyata jumlahnya lumayan banyak di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 6.000 LPK. LPK untuk ke luar negeri, BLK luar negeri dan LPK khusus ke luar negeri itu ada kurang lebih sekitar 60. Nah, ini yang sedang kita lakukan penataan secara serius dan kita berharap quick win-nya akan segera bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Ya betul. Tentu salah satu diantaranya adalah bagaimana kami menghadirkan perwajahan yang positif untuk ke masyarakat. Kita akan memotret para pekerja-pekerja migran kita yang ada di luar negeri yang memiliki success story yang tentu di awal berangkatnya itu mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Seperti itu. Jalanan. Sekarang ini ada namanya parlemen media sosial. Tentu itu menjadi vitamin bagi demokrasi kita untuk perbaikan-perbaikan yang lebih konstruktif ke depan. Dan setiap kritikan tadi, setiap masukan itu tentu kami di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu akan menjadikan vitamin untuk perbaikan tata kelola kami ke depan. Pak,
Pak, dikit aja. Kan tadi Bapak menyampaikan ada kerjasama dengan Kementerian. Jadi kementerian kami punya hotline, ikuti follow Instagramnya, follow Twitter, Facebook, dan TikToknya, seluruh media sosialnya, akses ke website kementerian kami, dan di sana terbuka lebar seluruh informasi terkait peluang-peluang kerja di luar negeri. Dan dengan Kemendagri kita sudah ada surat edaran bersama, per 3 bulan kita akan lakukan evaluasi, dan kita tahu di Kemendagri setiap hari Senin melakukan evaluasi yang melibatkan seluruh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, dengan hal seperti ini kita berharap bisa menjangkau sampai ke akar rumput. Terima kasih teman-teman media.